Om Swastiastu. Hai teman-teman, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niko Maresna Reningsih, nomor absen 23. Saya dari kelas 11 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang formasi pegawai. Di sini saya sudah menyiapkan 7 pembahasan yang berkaitan dengan formasi pegawai. Di antaranya, yang pertama ada pengertian formasi pegawai. Kedua, analisis kebutuhan pegawai. Ketiga, tujuan penetapan formasi. Keempat, darat hukum formasi. Kelima, prinsip penyusunan formasi pegawai. Keenam, sistem penyusunan formasi pegawai. Dan yang terakhir, proses penetapan formasi pegawai. Baik, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dari formasi pegawai. Apa sih itu formasi pegawai? Nah, jadi formasi pegawai adalah suatu penetapan jumlah dan kualitas pegawai yang dibutuhkan yang didasarkan atas keadaan yang nyata, volume pekerjaan, serta perkiraan perluasan organisasi yang harus dilakukan agar organisasi itu bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dan berkelangsungan. Lanjut kita bahas yang kedua. Di sana membahas tentang analisis kebutuhan pegawai. Apa sih itu analisis kebutuhan pegawai? Nah, jadi analisis kebutuhan pegawai ialah proses yang dilakukan secara logis, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jenjang dan jumlah jabatan, analisis jabatan, prinsip pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang tersedia, dan yang terakhir yaitu kemampuan keuangan negara ataupun daerah. Lanjut kita bahas yang ketiga. Di sana membahas tentang tujuan penetapan formasi. Jadi, apa sih tujuan dari penetapan formasi? Nah, tujuan dari penetapan formasi ialah agar satuan-satuan organisasi negara memiliki jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi. Formasi ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, serta keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan. Lanjut, kita bahas yang keempat, yaitu tentang darat hukum formasi. Apa aja sih darat hukum formasi? Apa formasi memiliki darat hukum? Tentu punya ya. Jadi yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS Jungto, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. Yang terakhir yaitu yang ketiga, Keputusan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS. Lanjut, kita bahas yang kelima. Di sini membahas tentang prinsip penyusunan formasi pegawai. Apa saja sih prinsip dari penyusunan formasi pegawai? Nah, jadi prinsip penyusunan formasi pegawai terbagi menjadi 3. Di antaranya, pertama, setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Kedua, setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong. Yang terakhir yaitu yang ketiga, selain beban kerja, organisasi tidak berubah, komposisi pegawai juga tidak berubah. Lanjut kita bahas yang keenam. Bagaimana sih sistem dari penyusunan formasi pegawai? Nah, jadi sistem dari penyusunan formasi pegawai terbagi menjadi 2 sistem, di antaranya
Pertama, ada sistem sama dan yang kedua ada sistem ruang lingkup. Sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Yang kedua, sistem ruang lingkup merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi. Dalam menghitung formasi, banyak metode yang dapat dipergunakan. Metode yang dipilih adalah metode beban kerja yang diidentifikasi dari hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan tugas-pertugas jabatan. Lanjut, kita bahas yang ke-7, yaitu yang terakhir. Bagaimana sih proses penetapan formasi pegawai? Nah, jadi proses penetapan formasi pegawai terbagi menjadi 3 proses. Di antaranya, pertama, formasi PNS secara nasional. Setiap anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Formasi PNS secara nasional terdiri dari 2, di antaranya formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah. Yang kedua yaitu formasi PNS pusat untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah pusat. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi pemerintah. Setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari pejabat pembina kepegawaian pusat. Yang ketiga, formasi PNS daerah untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota. Setiap tahun, anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi pemerintah, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan pejabat pembina kepegawaian negara, berdasarkan pejabat pembina kepegawaian daerah yang dikoordinasikan oleh gubernur. Sekian dari presentasi saya mengenai formasi pegawai. Sebelumnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan untuk kalian. Dan untuk saat ini saya tutup dengan